Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan baca Nailul Roja, maka berkenaan dengan pembahasan niat yang kemarin kita baca di halaman 97, maka untuk memperjelas ingin saya bacakan sarah yang lain dari Safinatun Najah, yaitu Royatul Muna. Tentang masalah niat di Royatul Muna disampaikan, pengertian niat secara bahasa adalah mutlaqul qasdi, semata-mata bersengaja. Sedangkan secara syariat, niat adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, bersengaja untuk melakukan sesuatu yang niat ini, kesengajaan ini berbarengan dengan melakukannya. Maka tidak termasuk niat azam. Azam adalah qasdu syai' ma'a adamil iqtiran bi fi'lihi, bersengaja bermaksud untuk melakukan satu hal yang maksud tersebut tidak bergandengan dengan perbuatannya. Kemudian hukum niat adalah biasanya atau umumnya adalah wajib. Di sini Syafi'iyah mengatakan ghaliban biasanya, karena niat terkadang hukumnya mandub di sebagian kasus, contohnya memandikan jenazah. Niat untuk memandikan jenazah hukumnya dianjurkan dan tidak wajib menurut Syafi'iyah. Tempat niat adalah hati. Kemudian waktu niat adalah awal ibadah kecuali puasa. Fa innaha, maka niat puasa itu lebih dulu daripada puasanya. Alasannya li'usri muraqabatil fajri, karena kesulitan untuk mengintai datangnya fajar. Alasan yang kedua, karena seandainya seorang itu mengintai kedatangan fajar baru pasang niat, maka khalafal amra bitabyitin niyati, maka dia menyelisihi perintah Nabi untuk memalamkan niat. Adapun tata cara niat, maka itu berbeda dengan perbedaan hal yang diniatkan, sholat, puasa dan yang lain. Misalnya wudu, apa niatnya, apa yang dihadirkan, maka ini nanti berbeda-beda. Kemudian berkenaan dengan syarat niat yang 7, kalau di sini di Nailul Roja wa syurutuha sittah 6, kalau di Royatul Muna sab'ah 7. Yang pertama adalah Islamun Nawi. Ini orang yang berniat adalah muslim, maka tidak sah niat dari orang kafir kecuali dalam semisal kasus wanita kafir niat mandi dari haid atau semacam itu supaya halal dikumpuli oleh suaminya yang merupakan laki-laki muslim. Maka niat dia untuk mandi haid dalam hal ini sah. Dalam hal ini sah. Fatasihu minha an-niyah. Maka niat mandi haid dari wanita ahlil kitab yang suaminya muslim, maka itu sah. Karena jika dia tidak mandi haid, ya, maka suaminya tidak boleh mengumpulinya. Kemudian tamyiz.
Ya, yang punya niat adalah seorang yang tamyiz. Maka di sini definisi tamyiz di Ruyatul Muna, definisi tamyiz adalah alladzi ya'kulu wahdahu, seorang anak yang bisa makan sendiri, wa yashrabu wahdahu, minum sendiri, wa yastanji wahdahu, dan cebok sendiri. Maka jika tiga hal ini bisa dilakukan sendiri, maka anak tadi statusnya tamyiz. Maka tidak sah niat dari anak kecil yang belum tamyiz. Demikian juga tidak sah niat dari orang yang gila yang tidak memiliki tamyiz. Maka kecuali dalam dua kasus. Yang pertama adalah wudunya anak kecil yang belum tamyiz untuk tawaf. Maka cukup yang berniat wudu meniatkan, maka ini diwakili niatnya oleh walinya. Maka khusus untuk ibadah haji dan umrah, ya, ibadahnya anak kecil sebelum tamyiz itu sah. Ya, maka semua ibadah itu tidak sah dilakukan oleh anak yang belum tamyiz kecuali ibadah haji dan umrah. Nah, lantas siapa yang pasang niat misalnya wudu untuk tawaf, maka yang pasang niat adalah walinya. Karena tawaf adalah rukun dalam nusuk dan tidaklah sah kecuali wudu. Dan niat adalah di antara fardu dalam wudu. Ya, kemudian orang yang kasus yang kedua berkenaan dengan orang gila, tidak sah niatnya kecuali niat zaujah majnunah, istri yang statusnya gila. Niat dia dari haid, mandi dari haid supaya halal dikumpuli oleh suaminya, maka niatnya bisa diwakili oleh suaminya. Kemudian yang ketiga adalah sama al-ilmu bil manwi, mengetahui apa yang diniatkan. Maksudnya yang dimaksudkan adalah ayakuna inda ilmun, orang yang punya niat, orang yang berniat tersebut punya ilmu tentang tata cara ibadah yang akan dia lakukan. Jadi ilmunya bukan ilmu masyru'iyah, namun ternyata penjelasannya adalah ilmu tentang kaifiyah, bukan ilmu tentang disyariatkannya perkara ibadah yang akan diniatkan, namun ilmu tentang tata cara ibadah yang akan dikerjakan. Kemudian yang keempat, adamul ityan bima yunafiha, atau kalau di bahasa di Nailul Raja adamul munafi, tidak melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan niat. Contohnya semacam orang berniat untuk wudu wartadda asna'ahu, lantas dia murtad di tengah-tengah wudu. Saat berwudu tersebut dia mencaci maki Allah misalnya, maka murtad dia dengan ucapannya. Maka ini bertentangan dengan niat. Karena niat harus muslim, dengan murtad dia tidak lagi muslim. Atau contoh yang lain yang yunafi adalah a'rada anhu, dia masa bodoh dengan wudunya. Dia berwudu di tengah-tengah berwudu dia kemudian i'rad, tidak punya keinginan untuk melanjutkan wudu. Kemudian yang kelima, ada muta'liq qat'iha bisyai', tidak mengkaitkan pemutusan niat dengan sesuatu. Contohnya, seorang itu berniat dalam sholat bahwasanya dia akan menghentikan sholat jika fulan datang. Jika si A datang, maka saya berniat untuk berhenti sholat.
maka wala tasihu an-niyatu wala salatu, maka niatnya tidak sah, niat salatnya tidak sah, demikian juga salatnya tidak sah meskipun dia tidak menghentikan salatnya. Dan termasuk taklid adalah kalimat insyaallah. Oleh karena itu di sini disampaikan jika seorang itu mengatakan saya niat wudu insyaallah, maka jika niatnya adalah ta'liq, mengkaitkan wudu dengan kehendak Allah, maka niatnya tidak sah. Non jika niat dengan insyaallah itu tabarruk, ngalah berkah dengan penyebutan nama Allah, maka sahha, maka sah. Kemudian yang keenam adalah ada mutaraddud fi qat'iha. Tidak ada kebimbangan dalam memutus niat. Bi ayataraddad fi qat'i nahwil wudu'i, semacam bimbang untuk memutus ataukah tidak wudu yang dia kerjakan atau salat yang dikerjakan. Fa in taraddada fi qat'i salati batalat. Ya, jika gimana kalau terjadi kebimbangan? Maka jika kebimbangan untuk memutus dan menghentikan salat itu terjadi, maka jika terjadi dalam kasus salat, dia bimbang untuk memutus salatnya, saya salat lanjut salat ataukah tidak, dia ada kebimbangan untuk memutus salat, batalat, maka salatnya batal. Namun lain hanya kalau untuk wudu. Wa in taraddada fi qat'il wudu'i, namun jika seorang itu bimbang untuk menghentikan wudu, maka sahha ma'atabi minal wudu'i qabla taraddud, maka gerakan wudu atau aktivitas wudu sebelum muncul kebimbangan itu sah. Sebelum muncul kebimbangan, maka kebimbangan munculnya pas basuh tangan, maka basuh mukanya berarti sah. Wahtaja ila tajdidin niyati ba'dahu, non perlu ada perbaruan niat. Wa ila jika tidak ada perbaruan, maka lam yasiha ma fa'alahu ba'da taraddud, maka aktivitas wudu setelah kebimbangan itu tidak sah. Maka sampai sini sama 6. Kemudian yang ketujuh yang ada di Ghayatul Munah, tahaqququ al-muqtadi, kepastian faktor pendorong untuk berniat. Kalau wudu, faktor pendorong untuk niat adalah hadas. Maka contohnya kepastian adanya hadas untuk wudu. Maka niat wudu tidak sah jika ada kebimbangan. Saya hadas ataukah tidak, masih bimbang. Sepertinya iya, sepertinya tidak. Maka wudu dalam keadaan belum ada kepastian hadas itu tidak sah. Contohnya ada orang yang ingin berwudu dalam keadaan ragu-ragu tentang hadasnya. Setelah selesai berwudu, banalahu, jelas baginya ternyata dia berhadas, fala yasihu wudu'uhu, maka wudunya tidak sah. Itu yang dimaksud dengan tahaqququ al-muqtadi, adanya kepastian tentang sebab yang mengharuskan untuk berniat. Kemudian kita lanjutkan membaca Ghayatul Munah. Terakhir kita bahas tentang macam-macam bulu sampai apa ya? Sampai al-idharan ya. Al-adab al-arba'ah. Nah. Kemudian qala al-syarih rahimahullahu taala, ya al-adab al-arba'ah, ahdab adalah
bulu yang tumbuh pada kelopak dua mata, maka dia ada 4, ada yang atas, ada yang bawah. Dalam bahasa Arab namanya ahdab. Bahasa kita apa namanya? Bahasa kita namanya apa? Bulu di, bukan alis, bawahnya alis, ini di kelopak mata. Orang Jawa namanya idab. Kemudian lihyah adalah bulu yang tumbuh di dagu. Kemudian syarib adalah bulu yang tumbuh di bibir bagian atas. Kita sebut dengan kumis. Anfaqah adalah bulu yang tumbuh pada bibir bawah. Ini di bibir bawah namanya anfaqah. Kemudian munfikatani, namun di catatan kaki dikoreksi yang betul fanikani. Fanikani adalah bulu yang tumbuh pada bibir bawah namun di sekitar anfaqah. Di sekitar anfaqah, boleh jadi tidak pas di kiri atau kanannya anfaqah. Nah, itu namanya fanikani. Kemudian lanjut ke rukun wudu yang ketiga, ats-tsalisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqain. Rukun wudu yang ketiga adalah membasuh dua tangan bersama siku, artinya siku ikut basah. Al-yadani jamak dari yadun. Dalam bahasa Arab yadun itu dari ujung jari jemari sampai katif. Sampai katif. Katif itu pertemuan antara lengan atas dengan pundak. Pertemuan antara lengan atas dengan pundak namanya katif. Secara syariat kalau di bab wudu yang disebut tangan adalah dari ujung jari sampai sedikit di atas siku. Sedangkan dalam bab pencurian, maka yang disebut dengan tangan, hukuman potong tangan yang disebut dengan tangan adalah ujung jari-jari sampai 2 ku'. Ku' adalah tulang yang menonjol. Ada 2 tulang yang menonjol di pergelangan. Namanya ku'. Ini nama untuk tulangnya. Mirfaqani bentuk 2 dari mirfaq. Mimnya di kasrah, fa-nya di fathah. Wa aqsuha, dan boleh juga dibalik, marfiq. Wahia, dan dia adalah pertemuan 2 tulang. 2 tulang tersebut adalah tulang adad. Adad adalah lengan atas dengan ibratul dhira'. Dhira' itu hasta. Sedangkan ibrah maknanya adalah ibrah kalau untuk siku artinya adalah ujung tulang yang menonjol saat hasta ditekuk. Saat hasta ditekuk, maka tulang yang menonjol di ujung hasta itulah yang disebut dengan ibratul dhira'. Penjelasannya, maka rukun wudu yang ketiga adalah membasuh 2 tangan. Wa ma'alihima, dan semua yang ada di 2 tangan, boleh jadi ada bulu, termasuk di antaranya adalah adzafir kuku.
Dan termasuk di antaranya adalah as-sil'ah. Sil'ah itu biasanya barang dagangan. Namun di sil'ah di sini maknanya adalah warmun ghalidh, bengkak yang tebal yang tidak nempel di daging, yang dia bergerak dengan bergeraknya daging. Walau khilaf, dan dia punya tutup. Wa yaqbalu ziyadah, dan dia bisa tambah besar. Li'annahu kharijun anil lahmi, karena dia adalah sesuatu di luar daging. Maka boleh jadi semacam toh, atau ini orang Jawa bilang toh atau yang lainnya. Satu yang bengkak, satu hal yang menonjol, dia di luar daging, jadi hitam-hitam kalau toh dari lahir. Nah, itu sil'ah. Kemudian dan wajib hukumnya menghilangkan ma'aliha minal ha'il, penghalang yang ada di dua tangan, semacam kotoran yang menumpuk, dan itu bukanlah keringat. Ilam yata'adzar fasluhu, jika tidak memungkinkan, yata'adzar tidak memungkinkan, lam tidak memungkinkan berarti memungkinkan. In lam yata'adzar, jika memungkinkan, fasluhu untuk disingkirkan. Maka jika itu adalah keringat atau sesuatu yang muta'adzir, tidak mungkin dipisahkan, maka tidak mengapa. Wakadha, demikian juga la tadur, tidaklah mengapa kulit dari dumal. Kulitnya koreng. Kalau orang terluka, kemudian ada proses, kemudian penyembuhan, nanti akan tumbuh kulit yang biasanya orang itu suka sekali, enak kalau dikelupas. Ini qasratu ad-dumal. Asik kayaknya kalau kemudian dikelupasi dikit-dikit. Nah, itu qasratu ad-dumal. Maka keberadaan dia tidak mengapa. Wa in sahulat izalatuha, meskipun mudah untuk menghilangkannya. Dan semisal dengan dua tangan dalam apa yang telah disebutkan masalah ini ketentuan ini berlaku untuk baqil a'dha, semua anggota wudu. Jadi maka ketentuan dalam masalah tajibu izalatu ma'aliha minal ha'il dan seterusnya, itu semua tidak hanya berlaku untuk tangan. Tangan di sini hanya untuk contoh, namun berlaku juga untuk anggota wudu yang lain. Kemudian yang keempat, kalau dalam mazhab Syafi'i yang jadi rukun wudu adalah mengusap sebagian rambut kepala. Ar-ra'su adalah nama untuk ma'ra'asa, apa yang memimpin, wa'ala dan yang tinggi. Sedangkan ra'su di sini artinya satu hal yang telah dikenal, tidak perlu didefinisikan. Mendefinisikannya malah satu hal yang boleh jadi malah bikin kebingungan. Dan yang dimaksud dengan al-masah adalah usulul balal. Balal artinya basah-basah. Sampainya basah-basah.
Nah, maka ada masah, ada ghusl. Kalau ghusl itu nanti akan ada air yang mengalir. Ada air yang mengalir, boleh jadi menetes atau mengalir berjalan. Misalnya ghusl yad, membasuh tangan, maka ada aliran air yang mengalir. Boleh jadi netes atau kemudian boleh jadi mengalir dari atas ke bawah. Sedangkan kalau masah itu tidak ada jarayonul ma', aliran air tidak ada. Yang disebut dengan al-balal, basah-basah. Penjelasannya, rukun wudu yang keempat adalah sampainya al-balal, basah-basah itu sampai dalam ini di rambut kepala. Di sini disampaikan meskipun tanpa perbuatan pelaku perbuatan. Maka tanpa sampainya tadi tanpa ada perbuatan. Boleh jadi kemudian ada air yang menetesi kepala sehingga terwujudlah balal. Artinya tidak ada upaya, ada perpindahan upaya untuk memindah air atau basah-basah tadi dari tangan ke situ. Maka meskipun tanpa fi'li fa'il, perbuatan orang yang melakukan perbuatan bimashin dengan mengusap atau dengan mengguyur, maka jika kemudian semata-mata balal itu sah dan itu minimalnya, artinya kepala ditaruh di bawah keran, nah itu terjadilah ghusl, maka itu ya boleh dan mencukupi. Oleh karena tadi masah itu didefinisikan dengan wusulul balal. Karena kalau masah itu berarti ada tindakan fi'lu fa'il. Maka dan fi'lu fa'il, perbuatan, pelaku perbuatan itu tidak jadi maksud. Yang penting adalah gimana ini basah. Boleh jadi ada perbuatan mengusap, boleh jadi tidak. Oleh karena itu definisinya adalah wusulul balal. Supaya mencakup adanya fi'lu fa'il, adanya pelaku ataupun tidak adanya pelaku kegiatan mengusap atau yang lain. Yang penting adalah wusulul balal, baik di situ masah ataukah kemudian ghusl ataukah yang lain, itu sampai kepada sebagian dari basyarati ra'si, kulit kepala, atau sebagian rambut kepala. Bisyarti dengan syarat alla yakhruja an haddihi, tidaklah keluar dari batasannya, idza mutta jika dipanjangkan, min jihati nuzulihi dari sisi turun ke bawahnya. Falau balla yadahu, maka seandainya seorang itu membasahi tangannya, wa wada'aha ala khirqatin, lantas dia letakkan tangannya pada potongan-potongan kain, yang potongan-potongan kain itu ada di kepala, lantas al-balal, basah-basah itu sampai ke rambut kepala, maka itu sudah mencukupi. Maka di kepala ini ada potongan-potongan kain, kemudian tangan basah ditempelkan di situ, meresap, kemudian airnya sampailah basah-basah tadi di rambut kepala, maka sudah dinilai sah. Kemudian terdapat perselisihan di antara Ibnu Hajar dan Ar-Ramli. Ibnu Hajar di sini maknanya Ibnu Hajar Al-Haytami.
Beliau mengatakan yang penting karena tadi wusulul balal, sampainya basah-basah ke rambut kepala, meskipun dia tidak ada niatan untuk membasahi kepala, ternyata kepalanya basah, maka sudah mencukupi, kata Ibnu Hajar al-Haytami. Sedangkan Ar-Ramli mengatakan harus ada niat untuk membasahi rambut kepala. Nah, kemudian rukun wudu yang kelima adalah membasuh dua kaki bersama dengan dua mata kaki. Artinya dua mata kakinya basah. Al-Ka'ban definisinya adalah dua tulang yang menonjol inda mafsil as-saq, di pertemuan antara betis dengan telapak kaki. Penjelasannya, maka furudul wudu, rukun wudu yang kelima adalah membasuh masing-masing kaki bersama dua mata kaki, dan termasuk di sini adalah syukuk. Di telapak kaki, sebagian orang telapak kakinya enggak mulus sehingga ada pecah-pecahannya. Ada pecah-pecahannya. Maka pecah-pecahannya itu juga harus basah. Oleh karena itu wajib menghilangkan mafis syukuk, sesuatu yang ada di pecahan-pecahan telapak kaki. Misalnya di situ ada lilin atau yang lain. Atau lekuan, bisa kita artikan lekuan. Syukuk di sini artinya lekuan daging di telapak kaki. Maka jika ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke dalam lekuan karena di situ ada semak, ada lilin atau yang lain, maka lilinnya harus dihilangkan. Ilam yasil, jika air itu bisa tidak sampai ke sana, li ghauril lahmi, karena dalamnya lekuan dagingnya. Kemudian diperbolehkan mengusap syai'in min dhahiri a'lal khuffi, dan diperbolehkan mengusap khuf. Dan yang diusap dari khuf adalah a'la, bagian atasnya. Dan yang diusap dari khuf itu syai', artinya tidak harus isti'ab, tidak harus semua bagian atas itu terkena basah. Yang penting secara global dibasahi. Maka cara mengusap khuf itu dengan jari ditempelkan di ini khuf, kaki yang mengandung khuf, kemudian tangan kemudian ditempelkan, kemudian begini. Sehingga tidak isti'ab, tidak semuanya itu terkena basah-basah. Masih syai', jadi yang diusap sebagian dari bagian luar khuf, bagian dalamnya tidak perlu, karena tentu khuf sejenis khuf adalah sejenis kaos kaki namun dari kulit. Yang diusap hanyalah bagian luarnya, tidak bagian dalam. Yang tentu bagian dalam itu yang nempel dengan telapak kaki, dan itu a'la, bagian atasnya, tanpa perlu bagian bawahnya. Ini sebagai pengganti membasuh dua kaki. Ketentuan mengusap khuf, kalau dia mukim sehari semalam, kalau dia musafir 3 hari 3 malam. Namun untuk mengusap khuf ada ketentuannya, ada syaratnya.
Di sini disampaikan ada 8 syarat. Yang pertama, khuf tersebut dipakai ala toharotin kamilatin, setelah toharoh sempurna. Artinya toharoh dengan air, yaitu wudu atau mandi junub. Setelah sempurna semuanya selesai, baru pakai khuf. Maka jika tidak sempurna, contoh tidak sempurna, dia berwudu, kemudian basuh kaki kanan, setelah basuh guyur kaki kanan, setelah itu langsung pakai khuf kanan. Habis itu baru guyur kaki kiri, kemudian pakai khuf kiri. Nah ini berarti khufnya dipakai dalam keadaan belum toharoh sempurna. Maka berdasarkan penjelasan di sini tidak boleh mengusap khuf. Ini karena syarat mengusap khuf itu toharohnya sudah sempurna. Artinya kalau dia berwudu, basuh kemudian kaki kanan, kaki kiri, selesai, total telah selesai wudu baru pakai khuf. Nanti kalau hadas maka cukup dengan mengusap khuf. Yang kedua, khuf tersebut haruslah khuf yang kuat. Khuf yang kuat. Yang dimaksud kuat, yumkinu mutaba'atil masyi alaihi, memungkinkan untuk terus menerus berjalan dengannya. Bisa dipakai untuk jalan, bisa dipakai untuk jalan, lil hajati untuk kebutuhan, atau karena kebutuhan. Maka berjalan karena kebutuhan terus menerus berjalan itu kuat, khufnya tidak jebol. Syarat yang ketiga, khufnya itu mani'an, mencegah masuknya air, min ghairi gharzin, tanpa ada lubang. Lau subba alaihi, seandainya air itu dituangkan padanya. Seandainya air dituangkan padanya, maka tidak ada air yang tembus sampai telapak kaki. Kemudian yang keempat, khufnya haruslah khuf yang suci. Kalau dia terbuat dari kulit yang najis, karena kulit yang najis, maka tidak sah untuk diusap. Kemudian yang kelima, ayakuna satiran limahalil ghusli, dia menutupi bagian kaki yang harus kena basuhan. Dan min ghairi a'lahu, menutupinya bukan dari arah atas. Kalau dari arah atas boleh jadi kelihatan dan tidak tertutup. Ya, boleh jadi kalau dari arah atas kelihatan dan tidak tertutup, namun menutup dari arah yang lain. Amma minhu, adapun dari arah atas maka tidak disyaratkan. Boleh jadi dari arah atas tidak menutupi. Kemudian yang keenam, labis, orang yang memakai khuf tersebut tidak mengalami hadas besar. Kemudian yang ketujuh, tidaklah kelihatan satupun dari mahalil fardi, satupun dari mahal tempat al-fardi yang wajib untuk mendapatkan basuhan air. Maka tidak ada yang sobek. Khuf tersebut tidak boleh ada yang sobek, sehingga terlihatlah bagian dari telapak kaki yang seharusnya wajib dibasuh dengan air. Kemudian yang kedelapan, tidak terlepasnya ikatan.
Wa ilam yadhar syai'un, meskipun tidaklah terlihat satupun dari mahal fardhi. Maka boleh jadi khufnya tadi diikat, maka ikatannya tidak lepas. Kalau ikatannya lepas, meskipun tidak ada yang kelihatan, tidak boleh diusap. Kemudian ibtidak mulainya jangka waktu 3 hari 3 malam atau sehari semalam, itu min nihayatil hadas, adalah setelah selesainya hadas. Misalnya kentutnya lama, itu ngitung menitnya ya, tidak dari awal kentut namun dari nihayatul hadas, akhir kentut. Ba'dal labsi, setelah memakai khuf mutlakan mutlak menurut Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.